Assalamualaikum, kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan bahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia ini, kata-kata atau istilah yang pertama adalah respirasi, adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Proses pertukaran zat ini terdiri dari bernafas. Bernafas apa sih bernafas? Menghirup udara. Kalau menghirup itu masuk berarti inhalasi, dan menghembuskan udara atau mengeluarkan atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi ini ada respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara alveolus dengan darah di dalam pembuluh kapiler antara. Terus ada respirasi internal. Kalau respirasi internal adalah pertukaran darah dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, sel-sel tubuh kita. Jadi kalau eksternal itu ada di kapiler paru-paru, tapi kalau internal ada di jaringan tubuh sel-sel tubuh kita. Secara struktural sistem pernafasan kita seperti ini gambarnya. Di sini ada bagian utamanya adalah rongga hidung, faring, lareng, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Paru-paru ini memiliki bagian yang percabangan dari bronkeolus disebut dengan alveolus. Pada sistem pernafasan ini terdiri dari sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Kalau sistem pernafasan atas itu ada rongga hidung sampai faring, sedangkan yang bawah itu lareng, trakea, bronkus, bronkeolus sampai dengan sampai dengan alveolus. Secara fungsional sistem pernafasan dibagi menjadi dua, ada zona penghubung. Zona penghubung itu meliputi hidung, faring, lareng, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Sedangkan yang fungsi dari zona penghubung ini adalah menyaring, menghangatkan, melembabkan sebelum udara itu masuk ke paru-paru. Zona yang kedua adalah zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas dalam alveolus. Zona respirasi ini yaitu atau sering disebut dengan alveolus. Hidung, kita bahas organ yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar, dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, konka, dan reseptor seperti pada gambar. Di sini ada rambut-rambut hidung, terus ada konka, ini yang layar-layar ini, ada lagi yang berwarna hijau ini namanya sel olfaktori. Terus ada selaput lendir. Di dalam rongga hidung ini di bagian atas sampai di sini ada selaput lendir. Fungsi rambut hidung itu untuk menyaring partikel atau kotoran yang masuk bersama dengan udara. Sedangkan fungsi selaput lendir adalah menangkap benda asing yang masuk saat kita bernafas, misalnya debu, virus, bakteri ini akan ditangkap oleh lendir. Nah, di sini yang berupa layar-layar ini sering disebut dengan konka, ada kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Jadi tadi kan zona penghubung ini hidung, hidung itu termasuk zona penghubung. Nah, di sini dia mulai disaring, dia mulai ditangkap, dia mulai dilembabkan, dia mulai suhunya disesuaikan, itu ada di rongga hidung. Selanjutnya, lepas dari hidung, udara pernafasannya masuk ke faring. Apa sih faring? Faring adalah organ pernafasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung, seperti pada gambar di sini. Inilah faring di sini. Nah, di faring ini berfungsi untuk jalur masuknya udara, makanan, resonansi suara, tempat tonsil. Ini ada tonsil yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Tonsil ini sering disebut dengan, kalau orang awam ngomongnya, amandel. Jadi amandel itu jangan sampai, kalau sampai sakit amandel, ambilnya dipotong, karena amandel itu berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh kita. Lepas dari faring, kita ke lareng. Lareng itu adalah ruang suara, merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di sini ada faring, di bawah faring ada lareng. Di sini tempat pita suara kita.
Selain ada pita suara, di laring ini juga terdapat epiglottis. Apa sih epiglottis? Katup tulang rawan yang berbentuk daun berlapis sel epitel untuk menutup sewaktu menelan maupun minum. Nah, di sini fungsinya itu apabila ada benda yang asing ya masuk ke dalam tubuh kita, ke sistem pernafasan kita, ini dia akan bekerja, si epiglottis ini akan bekerja. Benda asing itu misalnya apa? Ada debu, asap atau makanan yang masuk ke sistem pernafasan kita, otomatis dia akan cenderung untuk mengeluarkan. Refleksnya apa? Refleks dari tubuh kita adalah batuk. Jadi saat ada asap kita batuk ataupun saat kita kesedak gitu, berarti epiglottis kita sedang bekerja. Selanjutnya lepas dari laring ada trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, ini adalah trakea, batang trakea. Di sini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang juga bersilia. Bersilia itu ada rambut-rambut halus, itu namanya silia. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menyaring benda-benda asing yang akan masuk ke saluran pernafasan selanjutnya selepas dari trakea. Habis dari trakea, udara pernafasan akan masuk ke bronkus. Jadi ini trakea, terus ternyata dia akan nyabang dua, ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Bronkus ini akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus dengan diameternya kurang lebih 0,5 sampai 1 mm. Jadi sangat kecil ya. Bronkiolus itu tadi ada bronkiolus nyabang-nyabang lagi membentuk alveolus. Nah, di alveolus ini ada pembuluh kapiler darah. Pembuluh kapiler ini tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru kita kan ada yang kanan dan ada yang kiri. Untuk yang kanan terdiri dari 3 lobus, 1, 2, dan 3. Kalau kiri hanya terdiri dari 2 lobus. Akhirnya sebelah kanan itu lebih besar daripada sebelah kiri, karena sebelah kiri rongga dada itu juga ada jantung. Untuk paru-paru kanan itu sering disebut dengan pulmodexter. Jadi nanti kalau dexter berarti itu kanan, tapi kalau sinister itu berarti kiri. Paru-paru dilapisi oleh selaput yang namanya selaput pleura. Jadi karena dia itu kalau kita bernafas kan rongga dada kita membesar, mengecil, otomatis paru-parunya membesar, mengecil. Untuk mencegah gesekan ini ada selaput pleura, mencegah gesekan mengembang dan mengempis. Juga terdapat jaringan yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Hati-hati, alveolus ini sering banget keluar pada sistem pernafasan. Jadi fungsi alveolus apa? Jaringan yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita ke mekanisme pernafasan. Pernafasan ada dua, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Ini udara masuk, rongga dada kalian, tulang rusuknya akan terangkat. Karena ada udara masuk, otomatis rongga dada kalian akan membesar. Jadi kalau membesar berarti dia itu akan kontraksi. Dinding atau otot diafragmanya otomatis akan turun karena ini membesar. Kemudian ini fase inspirasi atau saat kalian menghirup. Saat kalian mengeluarkan udara atau ekspirasi, ini rongga dadanya akan mengecil. Rongga dadanya mengecil karena udaranya keluar, otomatis diafragmanya akan relaksasi atau dia akan naik. Nah, pernafasan dada melibatkan kontraksi otot-otot antara tulang rawan rusuk bagian luar. Sedangkan pernafasan perut melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot diafragma ya. Jadi kalau di sini apa sih bedanya? Kalau pernafasan dada itu melibatkan otot-otot pada tulang rusuk kita, sedangkan pada pernafasan perut itu melibatkan otot-otot diafragma. Selanjutnya adalah frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan atau banyaknya udara yang dihirup itu dipengaruhi oleh usia atau umur.
Semakin bertambah umur, semakin rendah frekuensinya. Kenapa? Karena kebutuhan energinya semakin berkurang. Faktor lain adalah jenis kelamin. Biasanya orang laki-laki lebih banyak bergerak sehingga memerlukan energinya lebih banyak. Kalau butuhnya energi banyak, berarti dia butuh oksigen juga akan lebih banyak. Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka kita akan bernafasnya itu lebih cepat. Misalnya kalian lagi berkeringat, suhu tubuhnya tinggi gitu, otomatis frekuensi bernafasnya akan cepat, jadi keperluan oksigennya juga akan bertambah. Aktivitas ini tadi kalian berlari-lari butuh oksigen banyak, akhirnya bernafasnya juga cepat, bernafas cepat. Kenapa? Karena butuh oksigen banyak. Posisi tubuh ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh tubuh. Pada saat berdiri, otot kaki akan berkontraksi sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar, atau diperlukan tenaga yang lebih besar saat kalian misal rebahan. Jadi saat berdiri kita akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak daripada saat kita duduk maupun rebahan ya. Volume udara. Nah, volume udara ini juga sering keluar. Volume udara ada beberapa 5 jenis ya. Ada volume udara tidal itu 500 mili. Volume yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi, ekspirasi biasa. Maksudnya di sini adalah saat kalian bernafas biasa. Kita lagi ngomong, kita lagi duduk biasa aja, nggak beraktivitas, itu volume udara tidal sebanyak 500 mili atau 0,5 liter. Selanjutnya adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi. Jadi kalian sudah mengeluarkan udara, terus mengeluarkan udara yang ekstra lagi, itu namanya ekspirasi. Kita bisa mengeluarkan sampai 1500 mili. Ini yang bisa kita keluarkan secara maksimal. Kalau ini adalah cadangan inspirasi. Jadi saat kalian sudah menghirup, terus menghirup lagi semakin dalam gitu, waktu habis olahraga gitu menghirup semakin dalam gitu, itu berarti namanya cadangan inspirasi juga sebesar 1500 mili. Jadi kapasitas vital paru-paru kita adalah total dari tidal ini tadi, nafas biasa, ditambah cadangan ini tadi, ekspirasi, cadangan inspirasi. Jadi kapasitas total adalah 3500. Sedangkan kapasitas total, volume kapasitas total pada paru-paru adalah kapasitas total paru-paru ditambah volume residu. Jadi saat kalian sudah mengeluarkan secara maksimal maupun mengeluarkan secara maksimal, ternyata paru-paru kita itu nggak ada udara sama sekali. Udaranya yang tersisa berapa? 1000. Jadi total semuanya itu adalah 4500. Kalau kapasitas totalnya tadi 3500, itu adalah penjumlahan dari tidal dan ekspirasi maupun cadangan inspirasi. Tapi kalau kapasitas total ini tadi kan vital. Kalau total itu ditambah kapasitas paru-paru yang nggak mungkin kita keluarkan, yaitu sebanyak 1000 mili. Jadi totalnya adalah 4500 mili. Ini tolong dihafal jumlah-jumlahnya dan arti-artinya. Ini penting karena sering keluar. Sekarang kita ke subbab terakhir adalah gangguan atau kelainan pada penyakit sistem pernafasan. Apa saja? Yang pertama adalah asma. Kalau asma ini disebabkan oleh bisa genetis, bisa juga lingkungan. Tapi meskipun genetis, dia pasti ada faktor pemicu. Misalnya asap rokok, debu maupun bulu hewan jika dia itu alergi pada bulu hewan. Kenapa asma? Posisi normal pembuluh darahnya seperti ini, sistem pernafasannya seperti ini, dan saat dia itu ada alergen, misal ada asap, debu ataupun bulu hewan, sistem pernafasannya atau saluran pernafasannya menjadi menyempit. Karena dia menyempit, ini menyebabkan kita itu susah bernafas, maka asma sering disebut dengan sesak nafas. Jadi kalian harus ngerti, saya ini alergi terhadap apa? Terhadap asap kah? Terhadap bulu kah? Atau sehat-sehat saja? Ya, semoga sehat-sehat saja ya.
Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini infeksi pada bronkus dan bronkiolus. Jadi cabang-cabang dari trakea ini tadi, dia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Apa yang diakibatkan? Diakibatkannya adalah adanya cairan kental. Cairan ini dapat mengganggu pertukaran gas. Kalian bandingkan ini alveolus pada kondisi normal. Ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tapi pada kondisi dia itu kena pneumonia, dia ada cairannya, sehingga ini menghambat proses pernafasan kita. Selanjutnya adalah TBC atau tuberkulosis, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa menular, bisa. Jadi selama disebabkan oleh bakteri, virus itu bisa menular, bisa. Tapi kalau asma itu enggak. Menginfeksi paru-paru, dapat menginfeksi bagian tubuh lain. Jadi jahatnya dari Mycobacterium tuberculosis ini, dia itu bisa masuk ke sistem peredaran darah kita dan sistem limfa kita. Jadi dia yang asalnya dari paru-paru, dia bisa menjadi TBC, misalnya TBC tulang gitu bisa. Ini kondisi paru-parunya saat sudah terkena TBC, dan ini adalah gambar dari bakteri penyebab TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Penyakit selanjutnya adalah faringitis. Faringitis ini adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Biasanya ditandai dengan radang pada tonsil atau radang pada amandelnya. Jadi amandelnya membesar, ini menyebabkan rasa nyeri saat menelan gitu. Ini bisa disebabkan oleh bakteri maupun jamur, misalnya salah satunya adalah Streptococcus pyogenes. Gambarnya seperti ini bakterinya. Jadi dijaga kondisi tubuhnya jangan sampai terserang oleh virus, bakteri maupun jamur. Saat kekebalan tubuh kita oke, nggak masalah. Selanjutnya ada tonsilitis. Tonsilitis adalah radang pada tonsil. Jadi ini amandelnya radang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, tonsil meradang, batuk, sakit kepala, sakit leher maupun telinga. Penyebab ini bisa antara lain adalah virus. Kalau virus, biasanya virus yang menyerang adalah adenovirus maupun rhinovirus. Sedangkan jika dia disebabkan oleh bakteri, bakterinya adalah bakteri Streptococcus. Jadi hati-hati, jaga kebersihan, jaga kesehatan imunitas, karena banyak penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Selanjutnya yang paling sering ini adalah influenza. Hampir semua orang pernah kena influenza. Ini gambar virus flu itu seperti ini, gambar virus influenza. Gejala umumnya apa? Gejala umumnya kita panas, pilek, bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, radang rongga hidung terasa gatal. Virus bisa menular menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut atau mata. Jadi hati-hati, makanya kita itu selalu menerapkan 3M gitu ya. Atau ingat pesan ibu begitu. Jadi kenapa? Karena ternyata meskipun kita nggak kontak langsung sama penderita virusnya, misalnya ini influenza, saat si penderita itu memegang benda dan ternyata dia habis ada virusnya, otomatis benda itu akan mengandung virus dan tangan kita megang mulut atau mata, masuk deh virus itu ke badan kita. Jadi disarankan untuk memakai masker, sering-sering cuci tangan ya, jaga kondisi tubuh. Virus itu saat kondisi tubuh kita oke, virusnya akan mental. Nah ini hati-hati, ini yang mematikan adalah kanker paru. Ini paling cepat. Jadi kalau misalnya kena kanker paru, paling cepat atau susah untuk bertahan itu kanker paru. Apa sih penyebabnya? Karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru. Udah deh, kita nggak bisa nafas, selesai. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru yang sudah terkena kanker. Gejala orang menderita kanker paru itu biasanya batuk berdarah, berat badannya berkurang drastis, nafas pendek, maupun sakit pada bagian dada. Dan hati-hati, secara penelitian bahwa 85% pengidap kanker paru itu adalah seorang perokok.
Dan hati-hati juga saya nggak perokok pasif pun dia akan berpotensi bisa terkena ke kanker paru. Jadi tolong sayangi keluarganya, jangan merokok karena yang pasif pun juga bisa terkena. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.